Imajinasi yang kuat sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan otaknya. Maka dari itu, di sebuah dunia sihir, dibangun sebuah akademi imajinasi yang mengumpulkan anak-anak potensial untuk mengembangkan sihir dan memperkenalkannya pada seluruh dunia. Namun dalam mengumpulkan siswanya, akademi imajinasi cukup kesulitan karena banyak anak di bumi yang tidak percaya dengan sihir. Dan salah satunya adalah Megan. Akademi imajinasi sudah mengirim utusannya untuk turun ke bumi dan mengumpulkan anak sebanyak-banyaknya yang mau bergabung ke sekolah mereka. Manusia burung ini turun ke bumi dan menemui anak-anak yang dianggap memiliki kemampuan spesial, lalu mengundangnya untuk bergabung ke akademi imajinasi. Salah satu anak yang terpilih adalah Megan. Tapi saat melihat manusia burung ini ada di jendelanya, tentu saja Megan mengira itu adalah pencuri yang sedang menyamar, karena Megan sama sekali tidak percaya dengan hal-hal berbau sihir ataupun imajinasi. Hilangnya imajinasi Megan dikarenakan ia sering sekali dikecewakan. Salah satunya seperti ini, saat ia sedang ulang tahun dan berharap ada yang akan memberikannya kejutan, malah tidak ada satupun orang yang ingat dengan ulang tahunnya. Manusia burung ini pun masih berusaha untuk membujuk salah satu anak untuk bergabung ke sekolah imajinasi. Namun Megan tetap menolaknya karena ia sama sekali tidak percaya dengan sihir sampai detik ini. Megan sangat kecewa dengan hal-hal yang berbau imajinasi ataupun sihir karena ayahnya menghilang sudah bertahun-tahun dikarenakan percaya dengan hal tersebut. Megan lagi-lagi bertemu dengan manusia burung yang turun ke bumi untuk mengumpulkan anak-anak masuk ke sekolah imajinasi. Walaupun sudah berusaha keras, manusia burung ini tetap saja mendapat penolakan dari Megan sampai akhirnya ia pun menghilang secara tiba-tiba, membuat Megan sedikit percaya. Akhirnya Megan pun bertanya kepada ibunya tentang akademi imajinasi. Jawaban ibunya sangatlah mengejutkan Megan karena ibunya malah percaya dengan sekolah imajinasi dan mengatakan bahwa ayah dan ibunya adalah alumni dari sekolah imajinasi di dunia sihir. Mendengar jawaban ibunya, Megan semakin marah dan menganggap semua orang sudah gila. Ia pun mencoba bercerita kepada tetangganya yang merupakan seorang ilmuwan. Namun ilmuwan ini malah membuat Megan percaya dengan dunia sihir. Setelah pikirannya ditunjukkan dengan sihir yang sebenarnya, Megan pun akhirnya setuju untuk bergabung ke sekolah imajinasi. Manusia burung ini mengajarkan Megan mantra untuk masuk ke dunia sihir. Setelah membaca mantra, Megan seperti berpindah ke dunia lain yang sangat menakjubkan. Semua tanaman di sini tidaklah berwarna hijau, daun-daun berwarna merah, dan orang yang hidup di sini sangatlah unik. Di sinilah Megan pertama kali melihat sihir dan imajinasi secara nyata, dan semua hal yang ia sangkal selama ini ternyata benar adanya. Megan akan masuk ke sebuah akademi imajinasi di mana semua anak-anak yang dianggap memiliki kemampuan spesial untuk berimajinasi dan melakukan sihir dikumpulkan. Karena para anak-anak yang datang ke sini berasal dari negara berbeda, mereka pun diminta untuk meminum mata air di sini, dan betapa ajaibnya, kini mereka bisa berbicara dengan bahasa yang sama sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Sebagai perkenalan, profesor di Akademi Imajinasi pun membuat sebuah pertunjukan musik. Anak-anak baru dibiarkan masuk dan diperlihatkan keajaiban yang sangat hebat. Ada hewan-hewan bisa bermain musik, ada pula boneka yang bisa berbicara, dan lebih menakjubkannya lagi, di Akademi Imajinasi ini ada ruangan berisi buku sihir yang jumlahnya tak terbatas. Seekor burung pun bisa berubah wujud menjadi seperti manusia hanya dengan memakan sebuah beri. Tempat ini adalah sekolah imajinasi yang terletak di dunia sihir. Puluhan anak-anak dari bumi dipindahkan ke sini untuk diberikan pembelajaran tentang imajinasi sehingga mereka bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Manusia burung ini pun memberikan alat untuk mendeteksi tingkat imajinasi para anak-anak, dan benar sekali, skor yang didapat Megan sangat kecil. Profesor dari Akademi Imajinasi pun menunjukkan dirinya, dan cara ia muncul membuat anak-anak takjub. Apalagi Megan yang sama sekali tak percaya akan sihir seperti ini. Profesor Klex pun memperkenalkan diri dan langsung memberikan pertunjukan sihir yang sangat menawan. Beginilah cara profesor meyakinkan para murid bahwa imajinasi adalah kekuatan yang sangat besar dan bisa menjadi senjata utama bagi para anak-anak untuk melakukan kebaikan. Megan yang tak percaya akan sihir pun melakukan protes, namun profesor meminta Megan untuk berimajinasi untuk pertama kalinya. Hanya dengan imajinasinya, sebuah hewan kecil bisa muncul di atas meja. Inilah pertama kalinya Megan membuktikan bahwa dirinya bisa berimajinasi. Megan sempat protes lagi dengan manusia burung ini yang sudah membawanya ke sekolah imajinasi ini. Ia merasa tak pantas karena tingkat imajinasi yang sangat rendah, dan ia masih belum sepenuhnya percaya dengan sihir. Tapi manusia burung ini hanya mengatakan waktulah yang akan menjawabnya. Tak butuh waktu lama, Megan langsung mendapat jawabannya. Saat para anak-anak sedang tertidur dan ada yang mimpi buruk, Megan melihat profesor bisa mengendalikan mimpi anak itu dan mengubahnya menjadi mimpi indah. Sedikit demi sedikit Megan pun sudah mulai percaya dengan sihir dan mengikuti semua pembelajaran dengan Profesor Klex. Kali ini para anak-anak diminta untuk
untuk mengingat semua kejadian yang paling mereka kenang. Dan tentu saja Megan teringat dengan ayahnya yang sudah lama menghilang. Namun saat membuka mata, Megan kaget karena semua ingatan anak-anak lainnya malah terulang kembali di ruang kelas ini. Akhirnya seiring waktu berjalan, Megan pun mulai percaya dengan kekuatan imajinasi dan sihir sehingga ia pun mencoba untuk terus mengembangkan kekuatannya. Saat para anak-anak sedang melatih kekuatan imajinasi mereka, terlihat ada sosok misterius yang terbang ke dunia sihir ini. Megan pun langsung mencoba mencarinya dan setelah ditemukan, makhluk ini langsung dibawa menghadap ke profesor selaku pemimpin di sekolah sihir ini. Wujudnya terlihat bukan seperti manusia biasa. Megan dan teman-temannya masih berharap makhluk kecil ini bisa tinggal di sekolah sihir bersama mereka. Setelah diperiksa, profesor pun mengizinkan anak itu tinggal di sini. Para anak-anak pun melanjutkan kelas imajinasi mereka dengan profesor. Kali ini Profesor Klex meminta para anak-anak untuk mengatakan apa cita-cita mereka. Kemudian profesor memberikan pertunjukan untuk meningkatkan percaya diri para anak-anak untuk menggapai cita-citanya. Terlihat salah satu anak malah merasa tak nyaman di sini dan ingin keluar dari sekolah imajinasi. Namun Megan tetap meyakinkan anak itu untuk tinggal di sini. Megan membantu anak itu saat kelas imajinasi. Megan memintanya untuk mencoba lagi menggunakan imajinasinya seperti anak-anak lain yang bisa mengeluarkan makanan hanya dengan pikirannya. Anak itu pun akhirnya mencoba dan berhasil sehingga ia pun berubah pikiran dan tetap akan tinggal di sekolah imajinasi ini. Pintu yang mereka lewati bisa membawa mereka ke berbagai dunia. Megan bersama temannya sedang mencari salah satu siswa akademi mereka yang kabur. Sudah berbagai macam dunia mereka lewati namun tak ketemu juga. Sampai akhirnya mereka tiba di dunia yang dipenuhi dengan salju. Dan ternyata orang yang mereka cari ada di sini. Anak ini ternyata berkhianat dan memberitahukan keberadaan akademi imajinasi kepada pasukan manusia serigala yang ingin membalas dendam kepada salah satu petinggi di sekolah imajinasi. Saat bersembunyi, Megan malah kehilangan temannya. Sudah dicari kemana-mana namun tak ketemu juga. Sementara itu, pasukan manusia serigala sudah masuk ke dunia imajinasi dan melakukan serangan di sini. Semua rumah warga termasuk akademi imajinasi sudah dikepung. Manusia serigala ini mencari sosok bernama Matthew. Tentu saja profesor tidak memberitahukan keberadaan Matthew temannya. Matthew adalah manusia burung yang bekerja di akademi imajinasi ini. Matthew sempat membuat masalah dengan manusia serigala karena beberapa puluh tahun lalu Matthew tak sengaja menghilangkan nyawa salah satu manusia serigala. Dan kini mereka ingin membalaskan dendamnya kepada Matthew yang kini sudah menjadi burung. Para siswa akademi imajinasi sudah tertangkap oleh manusia serigala. Salah satu siswa pengkhianat pun mengatakan kalau masih ada satu orang lagi yang belum tertangkap, yaitu Megan. Dengan begitu Megan pun mudah saja tertangkap dan Megan dipaksa untuk memberitahukan di mana seorang Matthew berada. Melihat para siswa dalam bahaya, Matthew pun akhirnya menunjukkan dirinya dan ia akan segera dieksekusi oleh para manusia serigala. Para anak-anak pun sudah dibebaskan dan Megan pun langsung kabur sejauh mungkin. Megan masih ada urusan lain untuk mencari temannya yang hilang di dunia salju. Setelah mencari lebih jauh lagi, Megan melihat temannya itu sedang terjebak di danau es. Megan tentu saja tak bisa berbuat apa-apa lagi karena sangat sulit menjangkau temannya ini walaupun mereka sudah berusaha sangat keras. Megan pun harus kehilangan temannya sendiri di depan matanya karena tenggelam ke danau es yang sangat dingin. Dengan sangat emosional, Megan pun kembali ke dunia imajinasi dan ingin menghentikan pertikaian antara manusia serigala dan orang-orang di dunia imajinasi ini agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dengan kekuatannya, Megan nekat meloloskan profesor yang sedang dikurung dan mereka pun langsung melarikan diri dari penjagaan manusia serigala. Megan bersama profesor langsung menemui teman-teman lainnya yang sedang dikurung dan mereka pun langsung menyusun rencana untuk menghentikan serangan para manusia serigala di sekolah mereka. Rencananya adalah Megan akan membuat keributan dan menarik perhatian pemimpin para manusia serigala. Sementara itu, teman-teman lainnya akan menyingkirkan para manusia serigala yang ditugaskan untuk mengepung kawasan sekolah mereka, sehingga Megan bisa mengambil topi sakti yang bisa membuat Matthew kembali ke wujud semulanya. Tugas terpenting akan dilakukan oleh anak ini. Ia akan menggerakkan awan menutupi bulan, sehingga para manusia serigala akan kehilangan kekuatan mereka. Tapi rencana Megan malah ketahuan oleh pemimpin para serigala dan Megan malah tertangkap kembali. Semua rencana mereka sia-sia dan kini waktu eksekusi terhadap Matthew akan tiba. Tapi Megan terus menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghentikan semua ini. Megan terus menyadarkan pemimpin para manusia serigala ini bahwa ia sebenarnya bukanlah orang jahat dan tak mau mengakhiri permasalahan dengan eksekusi seperti ini. Ternyata kekuatan pikiran Megan berhasil dan pemimpin serigala ini pun mulai sadar kalau semua ini salah. Megan pun dilepaskan dan ia dibiarkan untuk memberi kesempatan kepada Matthew untuk kembali ke wujud semulanya menjadi manusia normal. Matthew yang akan mereka eksekusi ternyata sudah sangat tua dan mereka pun akan membiarkan Matthew menghabiskan sisa hidupnya dengan normal. Pemimpin manusia serigala ini pun seketika kehilangan semua pikiran jahatnya dan menyatakan damai terhadap semua orang di dunia imajinasi. Begitulah akhirnya
Akhirnya kekuatan pikiran dari Meghan bisa membuat dua dunia yang sama-sama menyimpan dendam akhirnya berdamai.